tersebut. Misalnya nama lengkap sudah pasti kan gitu. Jadi kita mau cari data siswa tersebut ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the first one is by giving some information about our student in bahasa Indonesia. Jadi dia coba cari, kalau saya bilang bolehlah 10 sampai 15. Baru nanti saya buatlah bahasa Inggrisnya nanti. Jadi Bapak Ibu nanti sudah bisa menjelaskan misalnya si Budi itu gimana gitu. Itu target kita. Oke. Nanti saya akan ambil polanya juga dengan penggunaan struktur bahasa yang bagus. Supaya nanti yang salah kita perbaiki gitu dia. Jadi coba cari 10 sampai 15 informasi apa yang bisa kita dapatkan dari salah satu siswa saja ya, hanya satu. Boleh ambil yang paling pintar kah? Yang paling, kalau bodoh nggak ada, yang paling malas kah misalnya. Tapi biasa kita cari yang pintar kan gitu, yang rajin. 10 sampai 15 informasi penting dari siswa kita. Lalu nanti kita buatlah itu menjadi kalimat dan bisa kita jelaskan tanpa membaca. Nama sudah pasti ya. Nama ya. Tempat tanggal lahir. Agama kalau orang Indonesia biasa itu cerita tentang agama, tapi kalau budaya luar itu tak pernah diceritakan itu agamanya apa. Warna kulit. Alamat, ya boleh ditulis Pak. Nanti kita buat dalam bahasa Inggris. Yang sama nanti silahkan checklistkan kan gitu. 10 sampai 15. Jadi target kita hari ini, every teacher must be able to explain your favorite student atau juga salah satu murid lah. Bahasa Indonesia dulu ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Yang sulit kan Pak?
So, coba kalau kita membentuk apa nih bentuk rambut keriting ikan apa teh Jenis rambut. jenis rambut Jenis rambut keriting. Kau lihat aku. Pasti bisa kau deskripsi. It's black. Getih mana? Dah fokus sama. Bisa dah mulai dengan belajar. Aku harus belajar dulu. Ini badan Nang city ya kok dia. Tiga-tiga tu. Saya kan tu. Mama aku. Selagi muda harus mencoba bilang. tong persen Dah sampai mana harus pakai pasti nggak pak itu? lantai nol Mending itu kan ada lem di kasih lem di bawah. udah aman. Pak si berani mata Jauh. kalau kita mau buat status boleh. Student nanti ya. Status. What else? Ini kan karena yang saya padukan ini kan kalau nanti Bapak Ibu paling 10 sampai 15 saja pendidikan orang tua. Oke. Potong saya. tulis baju di sini dulu. Oh bahasa Inggris. Oke. What else? Enggak lebih penting orang ibu di sini duduk daripada capek gini kan? Nah, pasti tengah tahun juga masih kosong kok mejanya. Oke, what else? Kira-kira ini British English. Kalau American English tanpa U, favorite menuliskan. Nah, ini British English saya bawa. Favorite itu dia. Kalau Amerika favorite. Sama seperti color dengan color. Nah. Oke, what else? Apakah ini sudah jadi rangkumannya? Ah? Udah tanya. Tidak usah. Tidak usah Ibu, itu kita mau cari personal information dia saja. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa menceritakan sedikit banyak tentang si anak dalam bahasa Inggris. Oke? Any more? Prestasi, achievement sudah di sini saya buat. Boleh nanti di kelas ranking berapa nanti kita buat. Boleh juga misalnya entah ikut lomba apa lari, sains dan lain-lain achievement nanti. Oke, jadi nanti Bapak Ibu tulis di catatan nanti kita perbaiki satu persatu. Apalagi Bapak Ibu ini sini Bisa warna kulit sir? Warna kulit. Tidak usah warna kulit. Ya. Tidak usah lah. Terlalu spesifik kali. Tidak usah. Tapi dibilang masuk. Dalam budaya barat itu ada sesuatu itu yang nggak bisa kita tanya ya. Tapi bagi orang kita atau Indonesia atau orang Toba dan lain itu pertanyaan dianggap biasa. Yang pertama, orang barat itu nggak boleh ditanya kapan kau nikah. Kalau kita sudah biasa itu kan, apalagi kalau malam tahun baru kan gitu. Jadi dia beristai. Makanya orang malas pulang karena pertanyaan yang sama selalu. Itu kalau orang barat itu tidak boleh.
Kapan kamu nikah, anakmu berapa, umurmu berapa, apalagi gajimu berapa. Kalau kerja itu hal biasa, di mana kerja. Agamamu apa, itu tidak boleh. Oh, penghasilan orang tua, Sir. Itu tidak usah lah. Yang penting kerja saja lah. Kadang-kadang diudah. Iya. Saya bawa versi ke budaya apanya ya, Western culture-nya ya. Nanti kalau mau dibawa ke Indonesia silahkan. Tapi seperti inilah standarnya. Kalau pekerjaan orang tua itu biasanya itu. Misalnya parents occupation atau job itu biasa. What else? Jadi kalau anak ke kan biasa ditanya kalau anak Ya. berapa, itu nggak usah dimasukin. Itu enggak usah. Ya. Jumlah saudara. Sebenarnya menurut budaya kita itu hal biasa kan gitu. Cuman ini pun sebenarnya ini tidak perlu ini kita buat religion ini. Tapi karena ada permintaan tadi silahkanlah hanya di kelas. Tapi kalau saya bawa mata kuliah bahasa Inggris tidak pernah saya tanyakan ini. Kalau di Indonesia mau lamar kerja kan, what's your religion? Itu yang pertama kan, apa agamamu, kompetensinya belakangan kan gitu. Nggak apa-apa koruptor yang penting seiman, kira-kira gitulah. Nah, kalau negara kita. Oke. Tanya Bu, Ya. harapan itu apa? Goal, cita-cita. Cita-cita. Ya. Sir, itu fathersnya pakai S itu ya? Iya, karena kepunyaan, pekerjaan si ayah gitu. Nanti bapak ibu sadar tidak sadar sudah bisa nanti menguasai to be atau be gitu dia. Finish bapak ibu. Berarti kan dari perpaduan ini ya semua yang bapak ibu catat tadi kan gitu. Mungkin ada yang dicatat, tapi saya minta paling 10 sampai 15 saja. Nanti jadi pening melihatnya kan gitu. Can we start? Murid siapa lah kita buat jadi marcon? Punya Pak Guru pencas aja. Guru penjas, si anak. Kan sudah ada datanya sama Bapak. Karang-karang aja. Itulah maksudnya karang-karang saja namanya. Maksudnya supaya itu kita buat contoh di sini gitu loh. Tak siapa namanya, tak si Budi, tak si Joko kan gitu. Cuman Bapak sudah tulis mungkin at least 10 or 15 ya. 15 information 10 sampai 15. Oke, sebelum kita catat, yang pertama kita harus menguasai ini. Dalam bahasa Inggris, subjek ingat sajalah rumus yang saya berikan. Ayu Dewi boru sihite. Ayu Dewi Burusi. Ayu Dewi sihite. Itulah bahasa-bahasa agak-agak diapakan lah istilahnya itu, dilari-larikan dikit. Kita tes ya. Saya bilang tadi Ayu Dewi sihite. Kita tes. Apakah benar seperti itu? I, A, U, they, we. Benar saya Dewi kan? Ayu Dewi. Benar kan? Benar kan? Jadi caranya itu tidak lagi hafal dengan seperti ini, udah paham. Ayu Dewi, ingat artis ya, ingat tadi ini. Saya bilang tadi si Hite, kira-kira beginilah dia. She, he, it. Selesai. Jadi kalau saya bilang ya learning English is very fun, it depends on the teacher, tergantung gurunya lah. Ya kenyataannya waktu saya SMP SMA masuk tenis langsung pusing kan gitu. Nah ini sadar tidak sadar Bapak nanti sudah kuasai dengan Bapak Ibu. Sudah sepakat subjeknya adalah si Ayu Dewi boru sihite kan? Ayu Dewi she he it. Oke, nah kita buat M karena menjelaskan siswa kita pakai itu dengan present simple atau simple present. Saya nggak ke tenses tapi hanya aturannya saja saya buat. Nah kalau M ini yang menggunakan si I itu. Kalau is posisi tadi she, he, and it. R, you, they, and we. Nah kalau di sekolah ini biasa dibilang orang tubi-tubi katanya kan. Tapi sebenarnya itu kesalahan yang turun-temurun. Itu tak boleh sebenarnya diajarkan gitu. Dia harus auxiliary verb bentuk be. Kata kerja bantu dalam bentuk be. Cuma selama ini baik di kamus yang ditulis orang Indonesia to be gitu kan. Jadi auxiliary verb itu ada 4, ada bentuk be, do and does, have and has, lalu modality. Tapi tidak usah saya kasih tahu semua. Lambat-lambat nanti Bapak Ibu pasti paham ini kok. Karena saya anjurkan menghafal gitu dia. Oke, next udah dapat ini subjek karena bakalan ini kita pakai untuk menjelaskan si anak. Tapi ini kita harapkan nanti sama si anak.
paling yang kita pakai ini kalau dia laki-laki, ini kalau dia perempuan. Itu aja. Paling mereka misalnya they kalau ikut family-nya, parents-nya. Yang tiga ini yang kata kuncinya. Namanya satu kan she kalau dia perempuan, he kata ganti kalau dia laki-laki. Kalau ikut dengan orang tuanya pakai they. Misalnya di mereka kan gitu, nama orang tuanya hanya pakai they. Jadi nggak sulit belajar bahasa ini. Kalau saya bilang sangat enak sih. Tergantung saja kalau memang kita ada dia pasti bisa. Kayak saya bilang, generally I can train students yang only 3 months they can be able to speak English. Hanya 3 bulan bisa kok. Tergantung cara kita. Jadi kita lihat saja. Nah, do ini nanti berkaitan dengan kata kerja. Misalnya kata kerjanya belajar, tinggal kan gitu. Kita ini tadi si I Dewi and we. Nah, das ini yang menggunakan simbol kita tadi. Nah, ini ada kata kuncinya. Jadi kalau nanti dia yang berhubungan dengan kata kerja dalam artian apa yang dilakukannya kan itu. Setidaknya kalimat hanya ada subjek dan predikat. Saya pergi, siapa yang pergi? Saya ngapain pergi kan sudah terjawabnya itu. Oke? Jadi dia sudah paham. Auxiliary verbs bentuk be. Ada am, is, are. Ini be-nya ya. Lalu inilah subjek yang menggunakannya. Tapi dalam cerita ini nanti kita hanya pakai ini saja ya. She atau he atau they. They kalau dia lebih dari satu kan sama orang tuanya mereka tinggal di padang bulan, di live in padang bulan kan gitu. Next, ini tambahan. Yang kedua, yang ketiga ini satu. Penggunaan karena kan ada alamat kan gitu bukan? Biar agak-agak keren dong. Nah, ada dia in, on, at. Ini untuk alamat karena kita menjelaskan tadi address. Jadi kalau in hanya nama kota Medan. Ya. On hanya nama jalan Jabin Ginting. Jangan pernah dicampur-campur bahasa Inggris. Gak ada Jabin Ginting Street di sini. Oke, next at inilah alamat lengkap. Jalan Jamin Ginting. Misalnya nomor 1 ya. Number 1 Medan. Nah, dalam bahasa Inggris street atau road ini sama. Ini ada road, cuma kalau road dia lebih besar. Street. Nah, dia ada street. Kalau road sering disingkat dengan RD. Kalau street sering disingkat menjadi ST atau SD. Kalau negara-negara yang masih seperti Malaysia atau Brunei Darussalam kayaknya itu masih menggunakan jalan ya. Tapi kalau sudah negara-negara ya di luar ASEAN sudah rata-rata menggunakan ini untuk alamat. Road atau street. Road lebih besar dari street ya. Bisa dipahami. Oke, sampai di situ. Kira-kira sudah jelas? Yes, sir. Padahal sebenarnya ini kita belajar tenses, tapi nggak saya buat gayanya mengajarkan tenses. Nanti jadi subjek plus predikat kan jadi bingung kan gitu. Nah, langsung saja aplikasinya kita buat. Padahal ini lagi dari tensesnya nih. Oke, kita buatlah contohnya murid Pak olahraga Pak Hulu ya. Oke, Pak Hulu. Ini sudah selesai dicatat. Saya hapuslah biar pas di tengah tulisannya bisa dilihat dari kiri kanan. Tapi ini saya biarkan aja. Oke, kira-kira siapa namanya Pak? Miracle. Miracle aja tadi. Miracle. Oh, mantap kan namanya. I have a student. Have name. Nah, sekarang siapa kira-kira Pak, dia laki-laki perempuan? Laki-laki. Berarti he is. Benar nggak is? Benar kan? Itu ganti-ganti deh kalau perempuan nanti dia juga kan gitu. He is siapa? Miracle. Itu bagus. Dibilang Bapak itu Miracle. Kalau di kampung kami nama anaknya David dipelintir menjadi David. Nah. John Paul. Apa siapa lagi? James. 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 Harusnya James kan? James. Sama Si Mikael. Mikael lah. Aduh, ini keren kalau bilang Miracle. Oke, next apa lagi Pak?
He is miracle. Enggak sesuai dengan yang Bapak buat saja. Apanya? Informasinya. Umurnya 11 tahun. Oke. Dia duduk di kelas. Ini saya ganti aja. 9 years. Nah, dalam bahasa Inggris ini sering dipakai kan? Oh. Kalau kita hilangkan pun ini sudah dibuat ada pula lain saya bilang ini. Ada semua hidup cara. He is miracle. Kalau kita buat misalnya tanpa apa namanya, tanpa ada lagi ini, langsung saja. 9 tahun kan Pak? 11. 11. 11 years old. Nah, kalau ibaratnya kita ganti bisa seperti ini. He is 11. Itu orang sudah paham bahwasanya dia umur 11 tahun. Cuman sering orang paling dominan si orang menulis gampang-gampang kan mereka buat years old. Beberapa teks seperti buku-buku Cambridge itu ini sudah dihilangkan karena mereka sudah paham. Pasti kalau bilang he is 11, sudah tahu berarti usianya 11 tahun. Oke, sudah Pak. Apa lagi kira-kira? Tempat lahir Medan. Nah, seperti ini kita buat. He was born. Nah, karena boleh saja sebenarnya saya bilang he was born. Nanti saya jelaskan ini. In Medan. Oke, siap itu apa lagi Pak? Hobinya bermain bola. Hobinya. His hobbies are apa tadi Pak? Bermain bola. Nah, sepak bola. Playing Football. Nah, American English sepak bola dibilang soccer. Soccer. Atau soccer kan gitu. Soccer. Kalau British English football. Mau mana pun bawa pakai soccer atau football ya it's up to you. Saya pakai Football. football. Dia tinggal Hobinya satu atau hobinya satu. satu saja. Berarti kita tadi sudah sepakat. Harus S-nya. Iya, ini kita ganti. Hobi is. Ya, is. Oke. Alamatnya di Jalan Flamboyan Baru. Coba nih. Oke. Alamat nanti dekat rumah Bapak ya. Ini apa? Tinggal ya Pak? Iya. Ini kita pakai alamat lengkap atau hanya nama tempat atau nama jalan atau nama kompleks? Alamat Nama jalan Jalan ada nomornya Pak? komplek. Makanya jelas saja. Berarti Iya. lengkap kan? Alamat lengkap. Ya. He lives at Lipas. jalan ya Pak? Jalan Flamboyan Baru. Jalan Lamboyan Baru. Langsung. Enggak lah. baru. Komplek Flamboyan. Kita nanti sama ya. Saya buat versi bahasa Indonesia saja ini ya. Nomor 121. Nomor tadi Pak? Nomor 121. Medan ya, ada Tanjung Selamat. Medan, Tanjung Selamat. Bapak ini tahu ya? Selamat Medan Pak ya. Iya. Oke. Next. Cita-citanya Oke, saya ganti saja. menjadi His dokter. goal is to become dokter Pak. Astronot. And Enggak, baru ingat aku cita-citanya. Astronot. Astronot, kemana coba? Biasa astronot. Astronot. Nanti saya No. bahasa Inggris kayaknya ada beda dia. Astronot. No. Ya. Ada O-nya. Bisa musik gitu kan? Astronaut. No. Sir, itu kenapa pakai his ya?
Terpak ya, terbu ya. Astronaut. Yang mana Ibu? His His hobby Pak yang hobby is playing His- football. Oh, Kenapa ini hanya pakai pas, Pak. hobby? Oh, nanti saya jelaskan. Sebentar dulu. Nah, kan muncul dulu di sini di kalimat-kalimat itu baru sekalian saya jelaskan nanti semua. Oke? Silakan Bapak Ibu. dia beragama. Apa Ibu Bapak? Lanjutan ya Pak. Ah, Nah, dia beragama Katolik. he is Religion. Katolik. masih Ibu kira-kira bagus semuanya ya. Presiden. Catholic. Kita sudah tahu orang agama. Ya. Next, apa lagi Pak? Dan sangat suka mata pelajaran penjas. Oke. Ada kata sangat suka kan gitu. Favorit. He is a Catholic. Very Kita gantilah begini dia. His favorite subject apa tadi Pak? dia Yes. sangat suka mata pelajaran penjas. Exercise. Baca saja. Iya. Nama Bapak ini bukan jasnya. Sport. Oke, sport. What else? Nama ayahnya His name. His father name. His father name. Lampau sih halo. Lamhot. Sumanto. Is Sumanto. Sumanto. Mamanya Suminto. Ibunya Sumiati. Suminto. Nama ibunya Bilang, Suryani. Oh. Sumanto itu kan mana ya tiga. Is Jumatan memang. apa Pak? Suryani. Suryani. Ah, digarang bapak. What else? Orang tuanya bekerja. Sebagai Orang tua ayahnya pekerjaan orang bekerja tua. sebagai pengacara. Tambah satu pengacara. Bahasa Inggris pengacara itu. Hata-hata. Flowers. Ibunya jualan online. Flowers. Ya apa itu yang di TV One? His mother. His mother. Entrepreneur. Entrepreneurship. Kalau ada subsip Warna favoritnya Pink. warna merah. Warna favoritnya warna His merah. favorit nih Bapak Ode. Second. Is red ya. Warna apa Pak? Merah. Merah. Is Kalau aku nyebut satu. Dia sangat suka makan nasi goreng. Acik dong. Nasi goreng. Sering jumpa kami di BPK. Ya. Dan minumannya susu. Jus. Martabi. Tunggu verifikasikan. Jus pokat. Dijing. Anak ibu baik. Murid pas memang ini. guru yang baik kan harus mengenal loh. Iya. Walaupun dikarang-karang. Tetangga soalnya. Angan-angan. Oke, what else? Apa lagi ya? Itu saja. Apa ya tadi ya? Orang kerjaan orang tua. Udah. Pendidikan orang tua. S2 kemarin ya. Pendidikan orang tuanya, S3. pendidikan ayahnya. S2 pertanian. S2. M.Hum. Magister. Ibunya Nanti S1. corona. Ibunya S1. Oh, mamanya itu ya. Iya. Kurang sarjana ekonomi kemarin mamanya itu kan. Makan jadi ketiga-tiga. S2 program. S2 kan itu. Oke, apalagi his father Graduate. graduated from S2 program atau kalau di sini Graduate. kalau S2 itu namanya graduate. S1. S1 undergraduate, S2 graduate, S3 dia postgraduate. Oke. Kira-kira. Ini aja Pak. Iya, Pak. Oke, Satu kita undergraduate. saya cek satu persatu. Mana tahu ada yang salah nanti grammarnya. Nanti ada pelempar tulisan Bapak Ibu ya kan. I have a student. He is miracle.
11 years old. He was born in Medan. His hobby is playing football. He lives at Jalan Flamboyan Baru, Kompleks Flamboyan, number 121, Tanjung Selamat, Medan. His goal is to become an astronaut. Supaya aja saya lingkar ini kenapa itu kan gitu. Nah, astronaut, he is a Catholic. His favorite subject, kan tadi nanya his ini kan, his favorite subject is sport. His father's name is Sumanto and his mother's kan itu saya cek. His mother's name ya kan, name is Suryani. His father is a lawyer and his mother is an entrepreneur. His favorite color is red. He loves red rice and favorite drink is His favorite drink. And his favorite drink is avocado juice. His father graduated from S2 program. So graduate. That's all about my student personal information. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Yang pertama, kenapa ada was? Nah, kalau dia was, ada di sini auxiliary tadi kan gitu. M sama is, kalau dia ini tadi dalam bentuk present, tapi jangan langsung dilihatkan tenses ya gitu dia. Dalam bentuk present ada apa? Di sini. Di sini dia. Oke. Ada M is are, kalau sudah dipastenkan yang dua ini dilebur menjadi satu adalah was. Yang ini menjadi were. Nah, karena I pasangannya was, she pasangannya was, he was, it was, you were, they were, we were. Jadi terjawab ya. Khusus nanti kalau dia laki-laki, kalau dia mereka ini kira-kira jadi apa Pak? They were. Iya, good. Kalau you kalau I Ada itu kan itu. Jadi ini dengan tensis tapi nggak gaya tensis saya mengajarinya nanti apa bening. Oke, ini sudah terjawab. Yang kedua, kenapa ada his? Oke, saya jawab lagi. Kalau dia kepunyaan, kira-kira di sini saja saya buat ya. Ada subjek, nanti ada objek, ada kepunyaan. Perhatikan atau saya buat aja ke grup. Bentar. Dia langsung lihat di situ ya kan? Tugas. Oke, please check it out your WhatsApp group. Oke, sudah saya kirim. Nah, kalau I kepunyaannya menjadi my. Coba dicek di HP-nya. Saya kirim, benar kan? Wait, Mister. I menjadi my, benar kan kepunyaan kan? Yes. Kalau you menjadi Here. you yang ada dia posesif ya. Him. No, betul. You. I. Gambar di grup. Ini. Sudah les bahasa yang saya kirim ini ya. Oh, iya. Ada kan? Kalau dia Oh, sorry, berarti bukan ini. Saya mau bingung. Sebentar ya. Bagus lah sih. Salah untuk subjek. Kok lain gambarnya juga saya. Apa ini mencoba kita ini? Oh, ini saya kirimkan. Oke, sudah saya kirim. Kalau I dia menjadi My. Kalau you menjadi Your. yang ada apa ya? Yang ada apa nama posesif adjektifnya ditengok di kolomnya. Oke, Mister. Kalau I menjadi my, kalau she menjadi his. Her. Kalau he menjadi his. Perhatikan. His. Kalau it menjadi It is. you menjadi Your. they menjadi Their. Kalau we menjadi our. Nah, itu untuk posesif adjektifnya. Kalau kepemilikan, misalnya kalau saya bilang
bukunya laki-laki. Ya. His book. Kan saya bilang laki-laki kan gitu. Kalau buku kami, Our book. sudah pernah perhatikan? Gampang. Nah, kalau dia subjeknya I, objeknya berubah menjadi me. Nah, saya buat kodenya. Objek. Kalau she menjadi her. Kalau he menjadi Him. kalau saya bilang lagi nih, aku nggak suka dia, laki-laki, apa maksudnya? I don't like him. Pintar. Saya tidak suka mereka. I don't like them. Ya, jadi yang lagi bilang I don't like they kan gitu. Nah, yang penting menguasai kalimat dalam bahasa Inggris, pahami subject, verb, object, adverb. Ini saja. Nah, ketika nanti dia sebagai subjek I, diganti menjadi objek, menjadi me kan gitu. Nah, yang tiga lah saya kasih subjeknya. Apa pertama? Subjek, objek dan possessive adjective. Karena ada bertanya his. Oke, his favorite. If I say I menjadi Jadi kalau mau I. Iya, my favorite subject. Jadi kan satu diketahui ini semua sudah dapat. Yang penting tahu polanya kan gitu kan. Kalau saya buat dia apa ini? Favorite subjeknya perempuan. Iya, her favorite subject. Kalau apa? Kalau kami favorite subject. Our Kami. Our Iya, our favorite subject. Nah, ini membacanya jangan favorit ya. favorite. 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 Jangan favorite, jangan gitu. Favorite. Favorite hanya dua silabelnya. Favorite. Jangan favorite jadi tiga itu kan. Favorite. Kan ada lagu apa itu? Perfect ya. Favorite song kan itu dia. Oke, nah ini dia favorite. Oke, yes. Next ada lagi tadi pertanyaan. Nah, N. Kenapa ini N? Iya, karena diikuti oleh huruf hidup atau berbunyi vowel. Bukan harus diikuti orang hidup. Nah, kalau saya buat misalnya university, pilih E atau N? Alasannya? Coba kan apa tadi saya bilang? Ketika diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah vokal atau berbunyi vokal. Bukan hanya huruf ya, tapi berbunyi vokal juga. Di situ Bapak Ibu terjebak. Karena university mulai padahal membacanya adalah kan benar kan? Nah, jadi bacanya bukan university tapi U kan konsonan ini kan? Y. Nah, jadi yang benar adalah university. Kalau saya buat lagi 1 jam, or N. Alasannya? Iya, itu kan betul itu. Nah, H ini dibuang, berbunyilah hour. Kalau ini udah pasti kan apple, orang bunyinya pun sama huruf F udah. N, apple. Umbrella itu payung kan gitu. Jadi kenapa ini N? Karena astronaut. N dia. Berarti kalau dia penggunaan N dan E, Iya. itu tergantung pengucapan ya, Bro, ya? Huruf dan bunyinya. Bunyinya Jangan ya. berkutat kepada huruf saja. Tapi kalau dibaca dia berbunyi apa? Ini tadi kan terjebak kan? Yes. U. Ini vokalnya itu kan. Kalau bahasa Inggris bukan vokal dibilang vowel. 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 Kalau konsonan sama saja. Nah, dia ada university. Padahal ini bacanya dari Y itu konsonan berarti university, bukan N university. Gitu dia. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham menulis ini, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sudah menguasai simple present. Jadi kalau umbrella itu Umbrella kan A, N lah dia. kenapa pula jadi baca gitu? Itu kalau itu pertanyaan Bapak, itulah aturannya gitu. Menurut IPA ya, International Phonetics Association. Ya, kalau O kadang dibaca
kadang dibaca A, kadang dibaca juga ke U, tergantung dia apa pengucapannya. Kalau itu bukan versi saya, itu ada aturannya gitu. Misalnya seperti darah, blood, oh itu kan menjadi Blood. 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 Baik, Baik. good, go out menjadi good kan jadi bukan? Morning. Bekerja bukan work. Itu salah. Dia setengah work. Work. Jadi bukan I'm working tapi I'm working. Work. Nah. Bahasa Inggris bagus enggak harus diatur-atur mulut kita atau juga lidah, tapi hanya pengontrolan di lidah saja sebenarnya itu bagaimana mengucapkan yang bagus. Nah, kalau kita ikuti membacanya misalnya gini. Describing my student, I have a student, his name Marital, 11 years old. He was born in Medan. His hobby is playing football. He lives at Jalan Flamboyan Baru Kompleks Flamboyan, number 121, Tanjung Selamat, Medan. His goal is to become an astronaut. He is a Catholic. His favorite subject is sport. Kan begitu cara bercerita. Sport. His goal is to become auditor ya. Okay. His father's name is Marto and his mother's name is Suryani. His father is a lawyer and his mother is an entrepreneur. His favorite color is red. He loves red rice and his favorite drink is avocado juice. His father his father graduated from S2 program or graduate program. That's all about my students' personal information. Sama ini sering saya dengar guru finger katanya. Itu ajaran sesat itu. Harusnya finger. Bukan pinjer ya. Udah pinjer katanya. Mending dibilang udah sidik jari selesai bahasa Indonesia kan ini. Kan benar kan Bu? Udah sidik jari belum? Sudah. Ini pinjer katanya. Atau ini lagi. Berarti ajaran sesat ada suster itu ya. Wifi. Mending salah semuanya. Wifi udah. Ini ada benarnya, di sininya salah. Wifi katanya. Nah, jadi mending ada wifi udah selesai lah itu kan gitu. Nah, sama juga kalau dulu BlackBerry Messenger ya, invite katanya. Invite. Padahal invite. Nah, itu. Jadi hal-hal kecil saja lah belajar bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu serius, saya yakin minimal 3 bulan kita sudah bisa berkomunikasi. Ini kan karena masih awalnya nih kan. PR itu nanti akan kita buat speaking. Di SMA Ignatius itu sudah lancar guru SMA semua bahasa Inggris itu. Ngajari kimia loh. Nah, hanya saja di sana sudah komit membuat bilingual kelasnya. Di sini kan karena sudah dipakai langsung ngajar kan gitu. Di sana guru jadi malas. Belajar bahasa Inggris tak cari praktikan untuk apa itu Pak? Akhirnya jadi malas dia. Kalau di sini memang kan sudah dipres karena ada kelasnya, mau tak mau, suka atau tidak suka ya harus gitu. Jadi yakinlah pasti akan lebih bagus lagi. Apalagi kira-kira mau ditanya Bapak Ibu? Penggunaan kata was itu pada saat kapan itu? Kalau dia sudah lewat. Sudah dalam artian teman saya bilang ya, udah berlalu lah gitu dia. Boleh seminggu yang lalu, 1 hari yang lalu. Nah ini kita nggak bahas tensis ya. Kalau bahasa Indonesia keterangan waktu hanya 3. Dulu, sekarang, Nanti. sama akan datang. Kalau bahasa Inggris 4. Dulu, ya kan? Sekarang, apa? Akan dan akan sudah. Kan beda kan? Akan sudah. Bahasa Indonesia samanya arti sudah dan telah. Sama ini kan Pak? Nah kalau dia sudah, bahasa Inggris paling menggunakan have atau has. Ini telah tadi ini pakai had. Misalnya I have studied, belajar. Berarti saya sudah belajar. Baru selesai lah itu. Tapi sekarang masih ada hubungannya. Kalau bilang I have studied, berarti udah lewat lah itu entah 3 bulan yang lalu gitu. Nah kalau ini akan sudah kan gini. Saya nanti akan sudah sampai pada bulan itu jam sekian. Akan tapi sudah ditargetkan selesai kan gitu.
Atau kalau ini bisa saya buat bahasanya berangan-angan. Seandainya kianlah aku punya banyak duit udah di Singapura, kian aku kuliah. Ternyata kuliah di Unimed kan gitu kan, tak ada duit istilahnya. Angan-angan tapi sudah nasi menjadi bubur. Nah, seandainya kianlah kan gitu. Dan harus panol solio kan gitu. Seandainya masih berangan-angan tapi sudah lewat. Nah, ini nggak usah malah kita pelajari ke sini. Pelan-pelan saya ajar aja di sini dengan cara yang berbeda. Nggak dirumuskan lagi. Oke? Kalau kita membuat biodata itu kan, kalau saya seperti di kelas kan mau sekali-sekali Iya, Bu. bahasa Inggris. Tapi nanti mau bilang, Bu, nggak pakai is, Bu, pakai was. Iya. Kita salah sendiri kan. Gitu. Kalau dia menjelaskan yang sudah lewat, dilahirkan kan udah lewat ini kan, 11 tahun yang lalu. Cuman ini yang ada di sini was birth. Karena permintaan Bapak ini tadi dilahirkan. Seandainya tadi ini nggak ada, ini pun sudah tahunya nih. Kalau dibilang he is 11 years old, berarti dilahirkan 11 tahun yang lalu. Ini kalau kita coret ini bisa. Udah tahu orang gitu. Nah, karena dari ini dia perhitungannya itu kan, ini ke sini kan. Iya. Nah, paling dibilang ya he was born in Medan, buatlah tahunnya nanti mungkin. Entah tahun sekian, misalnya ada tahun 2000 kan gitu. Oke, any more? Supaya kita kerjakan masing-masing, masih ada waktu. Ya. Skor boleh pencas. Sekarang kita buat di sini favorite subject. Kalau mau kita buat dia physical, boleh ini untuk apa? Subjek ya. Oke, sorry. Saya saja buat physical education. Pencas maksudnya kan? Oke, good correction. What else? Ada lagi? Kalau tamatan ke S2, S1 itu bacaan tadi, Pak? Nah, kalau dia S1 program dia ada undergraduate. Undergraduate. Ini S1. S2 graduate, S3 post graduate. Bisa ya? S1, S2, S3. Kalau kalau ke prodinya boleh juga. Kalau S1 bachelor degree untuk S1. Kalau S2 master degree. S3 doctorate degree. Jadi kalau diploma, Sir? Diploma degree. Cuma diploma kan ada juga diploma 1 kan gitu kan? Yes. Tapi misalnya kalau mau buat diploma yang 1 terserah lah, diploma 1, 2, 3 atau 4. What else? Bapak Ibu, supaya dicatat masing-masing bukunya supaya langsung presentasi satu persatu cerita. Postgraduate. What else? Dari Bapak? Tidak ada sah. Apanya? Udah tahu sah. Pas, Oke, Sir. already? Nah, kenapa ini pakai N? A. Kalau dibilang ibu rumah tangga, housewife. Iya. House, wife. Housewife. What else? Ada lagi, Pak? Oke, kalau tidak ada lagi, saya tunggu 10 menit dicatat. Baru kita presentasikan satu persatu. Ganti nama sesuai yang ibu catat tadi, gantikan saja. Mungkin nggak semua di sini tadi ada ya. Dengan umumnya tadi. Pride. Dia menuliskannya pride, membacanya pride ya. Ya. Nasi goreng. Fried rice ya, DJ beras. Fried rice and his favorite drink
his favorite drink is avocado ya. Avokat. Gantikan nama muridnya, gantikan datanya. Masa pula sama datanya di sini sama punya Pak Bulu kan gitu. Halamannya masih ini semua. Nah, Oke, Sir. I have a student. Kelas 2 SD berapa ini? Kelas 2 SD berapa ini? Terus dia 7 tahun. Apa? 7 ya? Enggak 8? oke Pak. Kelas 3 berapa tahun? 8. Serius sekali memikir. That's all about student personal information. Bisa dokter. Sudah bisa Ibu? April kita sudah mengajar ke depan. Ya, harus ada target kita. Masalah sempurna atau belum kan prosesnya di situ. Jadi supaya tidak banyak berteori-teori kayak gitu, langsung ke prakteknya. Nanti yang mana kurang pas bahasa Inggrisnya diperbaiki kan itu saja. Nanti kita konekkan saja ke tematik ya Pak ya. Misalnya Bapak langsung ke olahraga gitu dia. Jadi supaya matching dia. Kalau di SMA ke berbidang studinya, kalau kita temanya saja, misalnya keluargaku tematik ya kan, my family, gabungkan saja dia. Olahraga misalnya. Saya juga harus belajar, apalagi kalau di SD Maths and Science. Kalau sosial masih gampang lah. Atau juga komputer karena tiap hari kita menggunakan gadget kan gitu. Kalau Maths gurusnya harus tengok dulu kan gitu, karena saya tiap hari belajar. Di sini nggak ada guru tamatan dari bilingual Unimed? Masih ada kan Pak? Programnya itu kan? Ada Pak. Sekarang Ya, ada. Masih baru. Kalau bilingual Unimed bisa. Ada bilingual itu Bu. Kayaknya udah 10 tahun kurang lebih. Tapi kalau mengajar ke sini Pak. Kayak Pak? Pasti sekolah internasional. Iya, sekolah National Plus. Iya. Nah, karena seperti saya bilang sekolah National Plus tak peduli itu tamatan dari mana, yang penting bisa bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris ngajarin geografi, S2 bahasa Inggris kawan saya. Bahasa Indonesia. Di Poslet Prime 1.
otomatis dia belajarlah tentang lapisan bumi kan gitu. Kalau kita memang kan bagusnya kan sudah langsung dari